Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Kamis 12 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan hidup mengampuni tanpa batas. Saudara dan saudariku, apakah belas kasihan mengabaikan keadilan? Keadilan menuntut agar setiap orang diberikan haknya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang telah bertindak tidak adil atau salah? Nabi Amos dalam Amos 1, 3-13 dilanjutkan bab 2
1-6, di sana dikatakan Amos yang berbicara tentang Tuhan yang mengampuni pelanggaran 3 kali, tetapi memperingatkan bahwa Tuhan mungkin tidak mencabut hukuman untuk yang keempat. Dalam Injil hari ini, ketika Petrus mengajukan pertanyaan tentang pengampunan, Petrus terlebih dahulu secara khas dia menawarkan jawaban yang dia pikir akan membuat Yesus senang. Mengapa tidak memaafkan 7 kali? Tetapi bagi Yesus tidaklah demikian. Soal mengampuni bagi Yesus adalah bahwa seseorang harus mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni tanpa batas. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus menjelaskan bahwa tidak ada batasan untuk memberi dan menerima pengampunan. Dia menjelaskan hal ini dengan sebuah perumpamaan tentang 2 jenis hutang yang sangat berbeda. Yang pertama, orang pertama berutang sejumlah besar uang, jutaan dalam mata uang kita. Pada zaman Yesus jumlah ini lebih besar dari total pendapatan sebuah provinsi, lebih dari biaya tebusan seorang raja. Namun orang yang diampuni hutangnya yang luar biasa seperti itu, dia tidak dapat membuat untuk dirinya sendiri, untuk berlaku bagi dirinya sendiri ketika dia harus mengampuni tetangganya dengan hutang yang sangat kecil, yaitu sekitar 1/100.000 dari hutangnya sendiri kepada si raja. Satu hal yang sangat-sangat kontradiksi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak ada pelanggaran yang dapat dilakukan sesama kita terhadap kita yang dapat dibandingkan dengan hutang pribadi kita kepada Tuhan karena telah berdosa, karena telah menyakitinya. Kita telah diampuni hutang yang sangat besar yang tidak dapat kita bayar sendiri. Itulah sebabnya Bapa kita di surga mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan rela hati menyerahkan nyawanya demi kita untuk menebus kita dari perbudakan dosa, dari setan dan kematian. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus bab 7 ayat 23 katakan, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas, dan harga itu adalah kematian Yesus di kayu salib. Melalui pencurahan darahnya di kayu salib, Yesus tidak hanya membawa pengampunan atas pelanggaran kita, tetapi juga pembebasan kita dari tawanan setan dan belenggu dosa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus membebaskan kita dari pikiran dan cara hidup yang sia-sia dalam dosa dan kegelapan rohani. Petrus dalam suratnya yang pertama bab 1 ayat 18 katakan, kamu telah ditebus dari cara sia-sia yang diwarisi dari nenek moyangmu dengan darah Kristus yang mahal. Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari segala kejahatan. Kejahatan menggambarkan cara berpikir salah yang sia-sia, sikap berdosa dan perilaku salah, dan mengabaikan perintah-perintah Allah dengan sangat mudah. Kita telah diampuni hutang yang sangat besar yang tidak mungkin bisa kita bayar. Kita berhutang rasa syukur kepada Allah atas belas kasihan dan kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, jika Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepada kita dalam memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, maka kita pada gilirannya harus menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada setiap orang yang telah menyakiti kita. Kesediaan untuk memaafkan mereka yang menyakiti kita adalah satu tugas perutusan yang suci. Jika kita mengharapkan Tuhan untuk mengampuni kita
dan menunjukkan belas kasihannya kepada kita ketika kita berbuat dosa, maka kita harus rela melepaskan segala dendam, keluhan, atau niat buruk yang ada dalam diri kita yang kita rasakan terhadap sesama kita. Yesus mengajarkan kita berdoa setiap hari, memohon rahmat dan kekuatan untuk mengampuni orang lain dalam ukuran yang sama seperti Allah telah mengampuni kita. Jika kita tidak menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada sesama manusia, bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan untuk mengampuni kita? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, belas kasihan adalah sisi lain dari keadilan Tuhan. Tanpa belas kasihan, keadilan itu dingin, penuh perhitungan, bahkan kejam. Jika kita ingin belas kasihan ditunjukkan kepada kita, kita harus siap mengampuni orang lain dari hati karena Tuhan telah mengampuni kita. Apakah Anda dan saya menyimpan dendam atau kebencian? Mari kita meminta Tuhan untuk memurnikan hati kita agar kita dapat menunjukkan belas kasihan dan cinta kasih kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah baik bagi kami. Semoga kami berbelas kasihan seperti-Mu yang selalu berbelas kasih. Bebaskan kami dari semua kepahitan dan dari dendam, sehingga kami dapat benar-benar mengampuni dari hati mereka yang telah menyebabkan kami terluka, menyebabkan kami bersedih. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.